Gemerisik pendingin ruangan menjadi satu-satunya suara di ruang kerjaku yang luas. Di luar jendela, Jakarta bergerak tanpa lelah, tapi di dalam sini, di singgasanaku di lantai 20, aku, Arini, merasa ada sesuatu yang berderit pelan. Bukan pada kursi kulit mahalku, tapi di dalam pondasi rumah tanggaku. Aku memijat pelipisku, mencoba mengusir bayangan Dimas, suamiku, yang tertawa lepas pagi tadi. Tawa itu bukan untukku, atau untuk Bima, putra kami satu-satunya. Tawa itu ditujukan untuk Leo, putra Rika, sahabatku. Rika. Nama itu kini terasa seperti duri kecil di tenggorokanku. Kami berteman sejak bangku kuliah. Lebih tepatnya, dia selalu ada di orbitku, seperti satelit yang memantulkan sinarku tapi diam-diam mendambakan posisi matahariku. Aku mendapatkan beasiswa, dia nyaris gagal. Aku memenangkan kompetisi desain, dia hanya menjadi finalis. Aku menikah dengan Dimas, pria yang dulu juga sempat ia taksir. Dan akhirnya, aku membangun perusahaan ini dari nol, PT Adijaya Property, sementara Rika berakhir sebagai orang tua tunggal setelah pernikahan singkatnya kandas. Aku tidak pernah sombong. Sungguh, aku justru sering membantunya. Saat dia bilang butuh pekerjaan, aku menawarinya posisi di divisi admin, tapi dia menolak. Katanya, dia tidak mau, merepotkan, dan merasa tidak enakan. Jadi, aku membantunya dengan modal usaha catering kecil-kecilan. Catering yang ironisnya, sering mendapat order besar dari perusahaanku sendiri, atas rekomendasi, terselubung, dari Dimas. Dan dia sering main ke rumah. Terlalu sering, jika boleh jujur. Arini, kamu sibuk banget, sih. Aku bawain Leo, ya, kasihan dia di rumah sendirian terus, begitu alasannya hampir setiap akhir pekan. Awalnya, aku tak menaruh curiga. Wajar Bima, putra kami yang berusia 6 tahun, punya teman bermain. Tapi kejanggalan itu mulai terasa seperti kerikil dalam sepatu. Dimas, suamiku, berubah menjadi sosok yang berbeda saat Rika dan Leo datang. Sabtu lalu adalah contoh sempurna. Bima merengek pelan di meja makan, meminta dibelikan es krim coklat almond yang sedang tren itu. Bima, kata Dimas dengan nada datar, matanya tak lepas dari tablet yang menampilkan pergerakan saham. Kamu baru kemarin beli es krim. Jangan boros. Papa kerja keras cari uang bukan untuk dihambur-hamburkan. Hati Bima langsung menciut. Anak itu menunduk, mengaduk-aduk sereal di mangkuknya hingga lumat. Aku baru saja akan membela putraku. Toh, es krim itu tak seberapa harganya dibanding omzet perusahaan kami, saat bel rumah berbunyi. Rika dan Leo muncul. Om Dimas. Leo, anak berusia 5 tahun yang wajahnya entah kenapa terasa familiar itu, langsung berlari dan memeluk kaki Dimas. Seketika, Dimas yang kukenal lenyap. Tablet diletakkan. Wajahnya bersinar cerah. Dia mengangkat Leo tinggi-tinggi, mencium pipi gembil anak itu dengan gemas. Jagoan Om. Wah, tambah ganteng aja. Mau apa hari ini? Bilang sama Om, nanti Om belikan. Mau es krim yang ada almondnya? Seru Leo. Tanpa jeda sedetik pun, Dimas tertawa. Siap, jangankan es krim, tokonya sekalian Om belikan buat kamu. Bima, yang masih duduk di meja makan, menatap pemandangan itu dengan mata bulatnya yang jernih. Ada luka di sana. Dan di hatiku, ada amarah yang mulai membara. Mas, tegurku pelan saat mereka sudah asyik bermain di ruang tengah. Tadi Bima minta es krim yang sama, kamu larang. Kamu bilang suruh irit. Dimas menoleh sekilas, senyumnya sedikit memudar. Ya beda, Arini. Bima itu anak kita, dia harus belajar disiplin finansial sejak dini. Leo dia kan anak yatim, bapaknya nggak tanggung jawab. Wajar dong kita bahagiakan dia sedikit? Anggap saja sedekah. Sedekah? Aku terdiam. Logika itu terdengar mulia di permukaan, tapi terasa sangat salah di hatiku. Sedekah tidak seharusnya mengorbankan perasaan anak sendiri. Keanehan tidak berhenti di situ. Mainan baru Leo selalu lebih mahal daripada mainan Bima. Saat kami pergi ke mall, tangan Dimas menenteng 2 kantong belanjaan besar, satu untuk Bima, satu lagi, yang biasanya lebih besar, titipan untuk Leo. Bima adalah anak yang penurut.
Ia jarang meminta. Tapi bulan depan, usianya genap 7 tahun. Tadi malam, dengan ragu-ragu, dia mendekati ayahnya. Papa, Bima bulan depan ulang tahun. Bima boleh nggak rayain sama teman-teman di sekolah? Nggak usah besar-besaran, yang penting tiup lilin. Aku tersenyum, mengira Dimas akan langsung mengiyakan. Perusahaan baru saja memenangkan tender besar. Uang bukan masalah. Tapi rahang Dimas mengeras. Ulang tahun, desisnya. Papa nggak suka ya kamu minta yang aneh-aneh. Ulang tahun itu cuma buang-buang uang. Nambah umur itu introspeksi diri, bukan pesta-pesta nggak jelas. Lagi-lagi kata, hemat, itu. Kata yang hanya berlaku untuk putranya sendiri. Bima berlari ke kamarnya sambil menangis. Aku menyusulnya, memeluknya erat, berjanji bahwa ibu akan membuatkan pesta terbaik untuknya, tak peduli apa kata papa. Kemarahanku pada Dimas mencapai puncaknya. Aku menghampirinya di ruang kerja. Dia sedang asyik menelepon. Iya, sayang, tenang aja. Pokoknya pestanya harus yang paling meriah. Kamu mau tema apa? Superhero? Oke. Kuenya yang tingkat 5, ya? Siap. Hadiahnya, Nang, udah aku siapkan. Spesial banget. Kamu pasti suka. I love you too. Jantungku berdebar kencang. Aku? Dia tidak pernah memanggilku, sayang, semesra itu di telepon. Dan aku tidak sedang merencanakan pesta. Panggilan ditutup. Dimas tampak kaget melihatku berdiri di ambang pintu. Telepon dari siapa, Mas? Tanyaku, berusaha menjaga suara agar tidak bergetar. Klien, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Klien penting dari Singapura. Biasa, minta di-entertain. Aku menatap matanya, mencari kebohongan. Dan aku menemukannya. Dimas tidak pandai berbohong padaku. Setidaknya, dulu, klien dari Singapura minta pesta tema superhero, sindirku. Wajah Dimas memucat. Kamu ini apa-apaan sih? Muping, ya? Itu, anaknya klien. Dia minta tolong dicarikan event organizer. Sudah, aku pusing. Dia melewatiku begitu saja, meninggalkan aroma parfum mahal dan kebohongan yang pekat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku teringat sesuatu. Beberapa hari lalu, saat merapikan jas Dimas yang akan di-laundry, aku menemukan sebuah kwitansi dari toko perhiasan mewah. Sebuah kalung berlian model terbaru. Bukan untukku. Ulang tahunku masih lama. Dan aku juga teringat Rika pernah mengeluh kalung imitasinya putus. Aku membuka ponselku. Mencari tanggal lahir Leo, anak Rika. Aku ingat samar-samar Rika pernah menyebutkannya. Dan benar saja. Ulang tahun Leo. 3 hari lagi. Pesta superhero. Kue tingkat 5. Hadiah spesial. Sementara Bima, putra kandungnya sendiri, menangis di kamar karena meminta pesta sederhana pun dilarang dengan dalih, hemat. Pantas saja suamiku begitu menyayangi anak temanku. Kecurigaan ini bukan lagi kerikil. Ini sudah menjadi batu besar yang menekan dadaku hingga sesak. Ada sesuatu yang jauh lebih busuk di balik ini semua. Dan aku, Arini, akan mencari tahu apa itu. Hari-hari setelah penemuanku tentang pesta ulang tahun Leo berlalu dalam kabut yang dingin. Di luar, aku adalah Arini, CEO PT Adijaya Properti yang tegas dan berkepala dingin. Aku memimpin rapat, meninjau cetak biru proyek baru, dan tersenyum pada rekan bisnis. Tapi di dalam, aku adalah seorang istri yang hatinya dibekukan oleh kecurigaan. Setiap tawa Dimas di rumah terdengar hambar. Setiap kali dia berkata, aku lembur, sayang, aku kini menerjemahkannya sebagai, aku akan menemuinya. Kecurigaanku tidak lagi hanya soal perasaan, kini menyangkut hal yang paling aku kuasai. Angka. Hadiah mewah. Pesta ulang tahun yang meriah. Kalung berlian. Dimas memang memiliki gaji tinggi sebagai direktur operasional di perusahaanku, tapi dia bukan orang yang royal. Dia selalu mengeluh tentang tagihan kartu kredit, tentang biaya sekolah Bima yang mahal, tentang cicilan mobil. Lalu, dari mana datangnya semua sedekah yang melimpah ruah untuk Rika dan Leo itu? Jawabannya mungkin terletak di tempat yang paling dekat denganku, di dalam sistem keuanganku sendiri. Senin pagi,
Aku memanggil Budi, kepala divisi keuanganku, orang kepercayaanku sejak perusahaan ini masih berupa ruko kecil. Pak Budi, kataku langsung, tanpa basa-basi. Saya minta audit internal dadakan. Khusus untuk semua pengeluaran operasional dan entertainment yang diajukan oleh divisi Pak Dimas selama 6 bulan terakhir. Pak Budi tampak terkejut. Audit dadakan, Bu? Ada masalah? Saya harap tidak ada, kataku dingin. Tapi saya menemukan beberapa kejanggalan dalam laporan laba rugi kuartal ini. Biaya entertainment kita membengkak hampir 2 kali lipat, padahal tidak ada proyek besar yang sedang kita rayakan. Tolong fokus pada satu vendor, catering, bunga sedap malam. Nama usaha catering Rika. Pak Budi mengangguk paham, matanya menyiratkan kesetiaan. Baik, Bu. Akan saya kerjakan sendiri. Saya janji laporan ada di meja Ibu sebelum jam makan siang. Aku mengangguk. Terima kasih. Dan Budi, ini rahasia. Hanya antara saya dan Anda. Sambil menunggu, aku mencoba fokus pada pekerjaanku. Tapi pikiranku melayang. Aku teringat bagaimana Rika, dengan tatapan matanya yang selalu tampak, bersyukur, sekaligus iri, berkata, Rin, kamu baik banget. Berkat orderan dari kantormu, cateringku bisa bertahan. Mas Dimas, dia benar-benar penyelamatku. Dia yang paling ngotot meyakinkan bagian procurement untuk pakai jasaku. Ya, Dimas memang penyelamatnya. Tepat pukul 11.30, Budi masuk ke ruanganku, wajahnya pias. Dia meletakkan beberapa lembar kertas di mejaku. Itu adalah salinan kwitansi dan faktur. Semuanya dari catering bunga sedap malam. Dan semuanya ditandatangani, disetujui, oleh Dimas. Mata Budi menatapku prihatin. Bu, saya tidak tahu harus berkata apa. Tagihan ini tidak masuk akal. Aku melihatnya. Jamuan makan malam klien VVIP, 500 peks. Paket coffee break rapat Dewan Direksi, 200 peks. Bingkisan lebaran klien prioritas. Masalahnya, aku tahu persis tidak ada jamuan makan malam untuk 500 orang. Rapat Dewan Direksi kami hanya 15 orang, bukan 200. Dan bingkisan lebaran kami diurus oleh vendor korporat besar, bukan catering rumahan Rika. Totalnya, dalam 6 bulan terakhir, Dimas telah mencairkan dana perusahaan lebih dari 700 juta rupiah ke rekening Rika atas nama tagihan-tagihan fiktif ini. Darahku serasa surut dari wajahku. Ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini pencurian. Penggelapan. Mereka bersekongkol menggerogoti perusahaan yang aku bangun dengan darah dan air mata. Mereka hidup dengan uangku, desisku. Bu Arini, tanya Budi, cemas. Aku mengangkat tanganku, mencoba menenangkan diriku sendiri. Tidak apa, Pak Budi. Terima kasih. Tolong kumpulkan semua dokumen aslinya, simpan di brankas Anda. Jangan biarkan siapapun tahu. Baik, Bu. Setelah Budi pergi, aku duduk terdiam. Kemarahan yang tadinya membara kini berubah menjadi es yang menusuk. Dia tidak hanya menghancurkan hatiku, dia menghancurkan kepercayaanku sebagai mitra bisnis. Uang itu, uang yang seharusnya bisa aku gunakan untuk bonus karyawan, untuk pengembangan, atau setidaknya, untuk merayakan ulang tahun putraku sendiri. 3 hari kemudian, Bima demam. Badannya hangat dan dia tampak lesu. Sebagai ibu, insting protektifku langsung mengambil alih. Aku membatalkan semua rapat sore itu. Kita ke dokter, ya, sayang, bisikku sambil menggendongnya. Aku membawanya ke rumah sakit Medika Premier, rumah sakit langganan kami, tempat dokter anak Bima praktik. Sore itu rumah sakit cukup ramai. Sambil menunggu giliran Bima dipanggil, aku duduk di lobi utama dekat apotek, memeluk Bima yang bersandar lemas di dadaku. Lalu, aku melihat mereka. Dari arah lobi VIP, muncullah Dimas dan Rika. Mereka tidak melihatku. Mereka terlalu asyik dengan dunia mereka sendiri. Rika berjalan pelan, memegangi perutnya yang tampak sedikit buncit, sesuatu yang tidak pernah kuperhatikan sebelumnya. Dan Dimas, suamiku, dia tidak sedang menggandeng Leo. Dia menggendong Leo di bahunya. Persis seperti cara dia menggendong Bima saat Bima masih kecil. Dia tertawa, membisikkan sesuatu di telinga Leo yang membuat anak itu terkikik geli.
Mereka tampak seperti keluarga kecil yang bahagia. Dimas menurunkan Leo dan menuntunnya ke arah dokter anak yang ruangannya hanya berjarak beberapa meter dari tempatku duduk. Hatiku pecah. Di sini aku, duduk sendirian, mengkhawatirkan putra kami yang sakit. Dan di sana dia, pria yang sama, dengan riang gembira menemani anak wanita lain, dan wanita itu, ke dokter. Amarah mengalahkan kesedihan. Aku harus mengkonfrontasi mereka. Sekarang, aku membangunkan Bima dengan lembut. Bima, tunggu di sini sebentar sama suster. Ya. Ibu ada urusan penting. Aku meminta perawat di meja registrasi untuk mengawasi Bima sejenak. Lalu, aku berjalan ke arah mereka. Langkahku mantap, di atas lantai marmer yang dingin. Mereka sedang berdiri di depan meja resepsionis periksa kandungan, sepertinya sedang mendaftar. Mas Dimas, panggilku. Suaraku terdengar asing, tajam dan dingin, bahkan di telingaku sendiri. Keduanya membeku. Dimas berbalik perlahan. Matanya membelalak kaget, seolah baru saja melihat hantu. Wajahnya pucat pasi. Arini, kamu ngapain di sini? Rika, di sampingnya, terlihat lebih ketakutan. Dia refleks mundur selangkah, tangannya semakin erat memegangi perutnya. Ulangku, tertawa sinis. Aku sedang mengantar putraku, Bima, yang sedang sakit. Pertanyaan yang bagus. Kamu sendiri, sedang apa di sini? Di depan poli kandungan? Menemani Rika periksa? Bukan. Maksudku iya, tapi... Dimas tergagap, otaknya berusaha mencari kebohongan, tapi gagal. Rika yang angkat bicara, mencoba memasang wajah memelas. Rin, aku tadi pusing. Mas Dimas cuma nemenin aku. Nggak ada apa-apa, sumpah. Pusing, aku menatap langsung ke mata Rika. Mata yang dulu selalu kuanggap sebagai mata seorang sahabat. Atau morning sickness? Kamu hamil, Rika? Rika terkesiap. Dimas langsung pasang badan, mencoba melindungi Rika di belakangnya. Arini, jaga bicaramu. Ini rumah sakit. Jaga bicaraku. Aku maju selangkah. Kamu yang seharusnya jaga perbuatanmu, Mas. Kamu bohongi aku. Kamu bohongi Bima. Kamu larang anakmu sendiri merayakan ulang tahun, tapi kamu siapkan pesta mewah untuk Leo. Kamu suruh Bima irit jajan, sementara kamu belikan kalung berlian untuk ibunya. Wajah Dimas berubah dari panik menjadi marah. Dia tertangkap basah. Cukup, Arini. Belum cukup, sergahku. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kalian lakukan di belakangku? 700 juta, Mas. 700 juta rupiah uang perusahaanku masuk ke rekening dia lewat tagihan catering fiktif. Kali ini, Rika yang terhuyung. Dia tidak tahu aku tahu sedalam itu. Dimas terdiam 1000 bahasa. Skakmat. Semua orang di lobi itu kini memperhatikan kami. Aku tidak peduli. Kalian menjijikkan, desisku. Dimas menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan lagi cinta, tapi kebencian. Karena topengnya telah kurobek. Dia menarik napas panjang. Dan kemudian, dia mengaku. Iya, katanya dengan suara rendah namun tegas. Aku dan Rika sudah menikah. Nikah siri. Dan dia sedang mengandung anakku. Waktu seakan berhenti. Napasku tercekat. Rika, si pelakor, kini berani maju. Dia menatapku, bukan lagi dengan rasa takut, tapi dengan kemenangan yang congkak. Mas Dimas sudah mengaku, Rin, katanya lembut, tapi penuh racun. Kami saling mencintai. Dan sekarang aku hamil. Aku mohon terima kami. Mas Dimas bilang, kita bisa hidup rukun. Kamu istri pertama, aku istri kedua. Kita bisa tinggal di rumahmu yang besar itu. Aku di pavilion bawah, kamu di atas. Demi anak-anak. Aku menatap mereka bergantian. Suamiku. Sahabatku. Mereka tidak hanya mengkhianatiku. Mereka tidak hanya mencuri uangku. Mereka, setelah semua itu, masih punya keberanian untuk memintaku menerima pelakor itu tinggal di rumahku. Tawaku meledak. Tawa kering yang penuh luka dan kemarahan yang tak terhingga. Kalian, kataku pelan, menatap mata Dimas dalam-dalam. Benar-benar sudah gila.
Tawa sinis dan kering itu masih menggema di lobi rumah sakit, memantul dari lantai marmer dan dinding-dinding steril. Rika tampak pucat, cengkeramannya di lengan Dimas mengerat. Dimas sendiri menatapku dengan campuran antara kaget, marah, dan ketakutan. Ya, dia takut. Dia takut karena dia tahu, wanita yang berdiri di hadapannya bukanlah Arini yang penurut. Ini adalah Arini, sang pemilik perusahaan, yang baru saja memergoki pencuri di dalam brankasnya. Gila? Ulangku pelan, menjawab ucapanku sendiri. Kalian benar-benar gila jika berpikir aku akan sudi berbagi atap dengan kalian. Aku berbalik tanpa menunggu jawaban mereka. Aku tidak peduli lagi pada tatapan orang-orang. Aku berjalan cepat kembali ke tempat Bima menunggu, hatiku yang tadinya pecah berkeping-keping kini mulai membeku, mengeras menjadi baja. Ayo, sayang, giliran kita, kataku pada Bima, suaraku melembut seketika. Aku mengangkat tubuhnya yang hangat, dan aroma polos keringatnya seakan menjadi penawar racun dari parfum Rika yang menusuk hidungku tadi. Selama Bima diperiksa dokter, aku adalah ibu seutuhnya. Aku mencatat setiap instruksi, menanyakan dosis obat dengan teliti, dan mengelus rambut putraku. Tapi di balik tatapan fokus itu, otakku bekerja 1000 kali lebih cepat. Menyusun rencana, menghitung kerugian, dan merancang pembalasan. Perjalanan pulang terasa sunyi. Bima, setelah minum obat penurun demam, tertidur lelah di kursi belakang. Aku menyetir dalam diam, air mataku tidak keluar setetes pun. Sudah kering. Yang ada hanya amarah yang membara, dingin dan terkendali. Setiap sudut kota Jakarta yang kami lewati mengingatkanku pada kebohongannya. Restoran tempat dia bilang, rapat klien, apakah dia di sana bersama Rika? Mal tempat dia, membeli kado untuk kolega, apakah itu untuk Leo? Dan rumah? Saat aku memarkir mobil di garasi, pemandangan rumah megah kami yang biasanya memberiku rasa damai, kini terasa menjijikkan. Rumah ini aku yang merancang. DP-nya lunas dari bonus pertamaku sebagai direktur, jauh sebelum aku mempromosikan Dimas. Dan kini, rumah ini ternoda oleh pengkhianatan. Rika, beraninya dia. Kita bisa tinggal di rumahmu yang besar itu. Aku di paviliun bawah. Aku tertawa lagi di dalam mobil. Paviliun itu kubangun untuk orang tuaku, bukan untuk seorang pelakor. Aku membawa Bima yang tertidur ke kamarnya, menyelimutinya, dan mencium keningnya. Ibu janji, sayang, tidak akan ada yang menyakitimu lagi, terutama mereka. Setelah memastikan Bima nyaman, aku turun ke ruang kerjaku. Aku mengambil ponselku. Ini saatnya membersihkan sampah. Panggilan pertama, pengacaraku, Franz. Franz, ini Arini. Saya mau gugat cerai. Segera, kataku begitu panggilan tersambung. Terdengar helaan napas di seberang. Rin? Ada apa ini? Tumben sekali. Suamiku selingkuh. Dia sudah menikah siri dengan sahabatku sendiri, dan perempuan itu hamil. Aku punya saksi, dan aku punya pengakuan mereka. Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih dingin. Dan bukan cuma itu. Dia menggelapkan uang perusahaan. 700 juta rupiah, ditransfer ke rekening perempuan itu dengan modus tagihan catering fiktif. Aku mau kamu urus 2 hal. 1, gugatan cerai dengan tuntutan hak asuh anak penuh. 2, laporkan dia atas penggelapan dana. Bekukan semua aset atas namanya. Aku tidak mau dia lari. Ain? Franz terdengar kaget. Ini besar. Kamu yakin? Apa aku terdengar tidak yakin? Desisku. Kirim draft surat kuasa dan laporannya ke emailku malam ini juga. Besok pagi, kita proses. Panggilan kedua, Pak Budi. Pak Budi, maaf mengganggu malam-malam. Tolong siapkan semua bukti audit tagihan fiktif catering bunga sedap malam. Besok pukul 8 pagi, saya mau kita adakan rapat Dewan Komisaris Darurat. Tanpa Dimas. Siap, Bu. Saya sudah menduganya. Semuanya aman di brankas saya. Bagus. Besok adalah hari terakhir Dimas sebagai direktur operasional di perusahaan saya. Panggilan terakhir. Yang paling berat. Ibu mertuaku. Jantungku sedikit berdebar. Wanita ini tidak pernah menyukaiku.
Di matanya, aku adalah istri yang terlalu sibuk, yang melupakan kodrat karena lebih sukses dari putranya. Di matanya, Dimas adalah putra sempurna, saleh, dan penyayang keluarga. Assalamualaikum, Arini. Tumben telepon malam-malam. Kamu pasti bikin masalah lagi, ya? Dimas mana? Tadi dia telepon mama, katanya dia lagi pusing. Kamu? Aku memotongnya. Waalaikumsalam. Saya telepon cuma mau kasih kabar gembira. Kabar gembira apa? Nadanya curiga. Mama akan dapat cucu baru. Dari istri baru Dimas. Hening. Apa maksudmu, Arini? Kamu jangan sembarangan kalau bicara, ya. Jangan memfitnah suamimu sendiri. Saya tidak memfitnah, Ma. Putra kebanggaan Mama baru saja mengaku di depan muka saya. Dia sudah menikah siri dengan Rika, teman saya. Dan Rika sedang hamil anaknya. Aku sengaja menekankan setiap kata. Tidak mungkin, teriaknya. Pasti kamu yang salah. Kamu tidak bisa mengurus suami. Kamu istri macam apa? Sibuk kerja terus. Wajar kalau Dimas. Wajar, ulangku, suaraku sedingin es. Jadi wajar kalau dia selingkuh? Apa wajar juga kalau dia dan istri barunya itu bersekongkol mencuri uang perusahaan saya? Emma, 700 juta. Uang yang mereka pakai untuk hidup mewah, sementara Mama tahu sendiri, Dimas selalu melarang Bima jajan karena katanya harus hemat. Lagi-lagi hening. Kali ini hening yang syok. Mama selalu bilang saya istri yang tidak bersyukur, selalu menyalahkan saya kalau ada apa-apa. Lanjutku, air mataku kini menggenang, tapi bukan karena sedih, karena marah. Selama ini saya diam. Tapi malam ini, saya mau Mama tahu. Anak yang selalu Mama banggakan itu adalah seorang pengkhianat, pencuri, dan penipu. Arini, saya akan ceraikan Dimas. Saya akan pastikan dia tidak dapat sepeser pun dari harta saya. Dan saya akan penjarakan dia. Selamat malam, Ma. Selamat menikmati menantu baru Mama. Aku menutup telepon, tak peduli teriakannya di seberang sana. Beban di dadaku sedikit terangkat. Aku berjalan ke kamar tidur utama. Kamarku dan kamarnya. Lemari besar dari kayu jati itu kubuka. Sederet kemeja mahal, jas-jas bermerek, koleksi jam tangan yang sebagian besar aku belikan. Dengan tenaga yang tidak kusangka kumiliki, aku menarik semua pakaiannya. Aku melemparnya ke lantai. Aku mengambil koper terbesarnya dan mulai memasukkan semuanya dengan kasar. Jam tangan, sepatu golf, parfum-parfum mahalnya. Aku bahkan pergi ke kamar mandi dan melemparkan sikat gigi dan alat cukurnya. Beberapa jam kemudian, tepat tengah malam, aku mendengar suara mobilnya masuk ke garasi. Aku sudah menunggunya. Aku duduk di sofa ruang tamu yang gelap. Di depanku, 3 koper besar dan 2 kantong sampah hitam berisi barang-barangnya, tertata rapi. Pintu terbuka. Dimas masuk dengan langkah pelan, wajahnya tampak lelah dan cemas. Jelas dia sudah berdiskusi panjang dengan Rika, dan mungkin ibunya, setelah panggilanku. Rin, panggilnya pelan. Kita perlu bicara baik-baik. Aku bisa jelaskan? Aku mengangkat tanganku. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Matanya akhirnya tertuju pada koper-koper di depanku. Wajahnya langsung berubah. Apa-apaan ini, Arini? Kamu mengusirku? Aku tidak mengusirmu, kataku tenang, berdiri. Aku hanya mengembalikan barang-barangmu. Pengkhianat dan pencuri tidak punya tempat di rumahku. Rumahmu, teriaknya. Ini rumah kita. Aku suami kamu. Rumah ini dibeli atas namaku, jauh sebelum kita menikah. Dan kamu bukan lagi suamiku sejak kamu memutuskan untuk menikahi perempuan itu dan mencuri uangku. Aku berjalan ke pintu dan membukanya lebar-lebar. Silakan pergi. Rika pasti sudah menunggumu. Mungkin di rumah kontrakannya yang kecil? Atau di apartemen yang mungkin kamu sewa pakai uang curian dari aku. Dia menatapku nanar. Dia mencoba maju, meraih lenganku. Arini, jangan begini. Pikirkan Bima.
Aku menepis tangannya dengan keras. Justru karena aku memikirkan Bima. Aku tidak mau anakku tumbuh dengan ayah seorang penipu. Pergi sekarang, suaraku menggema di seluruh ruangan. Dia tertegun. Mungkin ini pertama kalinya dia melihatku semurka ini. Dia sadar, dia tidak punya apa-apa lagi di sini. Dengan tangan gemetar karena marah, dia meraih koper-kopernya. Dia menyeretnya satu persatu keluar pintu. Di ambang pintu, dia berbalik. Kamu akan menyesal, Arini. Kamu akan menyesal. Aku menatap matanya, dingin tak berperasaan. Silakan tinggalkan kehidupanku tanpa menyentuh hartaku. Kalian yang akan menyesal. Mulai besok, kalian akan meratapi nasib kalian. Selamat menikmati hidup barumu, Mas Dimas. Aku membanting pintu tepat di depan wajahnya. Aku menguncinya. Grendel, kunci ganda, dan rantai pengaman. Aku bersandar di pintu, napasku memburu. Rumah ini akhirnya bersih. Aku tidak tidur malam itu. Setelah membanting pintu di depan wajah Dimas, aku bersandar sejenak, membiarkan keheningan rumah menyelimutiku. Rumah ini terasa asing, tapi akhirnya bersih. Aku membuat secangkir teh panas, bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk menjaga otakku tetap tajam. Subuh menjelang, aku sudah rapi. Aku memilih setelan blazer hitam paling tajam yang kumiliki, kemeja sutra putih bersih, dan sepatu hak tinggi yang berbunyi tajam di lantai marmer. Hari ini bukan hari berkabung seorang istri. Hari ini adalah hari eksekusi seorang CEO. Aku memeriksa Bima. Demamnya sudah turun. Dia tertidur pulas, memeluk dinosaurus hijaunya. Aku mengecup keningnya. Semua ini untukmu, sayang. Ibu akan membangun benteng yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh pengkhianat. Pukul 7.30, aku sudah tiba di lobi PT Adijaya Property. Karyawan yang baru berdatangan menyapaku dengan hormat, meski beberapa tampak terkejut melihatku datang sepagi ini dengan ekspresi sedingin es. Pak Budi sudah menungguku di depan lift eksekutif, membawa map tebal berisi dokumen-dokumen terkutuk itu. Semua komisaris sudah dalam perjalanan, Bu, lapornya pelan. Pak Harjono, Bu Retno, dan Pak Cipto. Mereka kaget, tapi mereka akan hadir. Bagus, kataku singkat. Kita langsung ke ruang rapat. Pukul 8 tepat. Pintu ruang rapat dewan ditutup. 3 komisaris, orang-orang senior yang telah menanamkan modal dan kepercayaan mereka padaku sejak awal, menatapku dengan cemas. Arini, ada apa ini? Tanya Pak Harjono, yang tertua. Kenapa darurat? Dan di mana Dimas? Aku berdiri di ujung meja. Aku menatap mereka satu persatu. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Saya memanggil rapat ini karena PT Adijaya Property sedang dalam krisis. Dan ya, Dimas tidak ada di sini karena dialah krisis itu. Keheningan total. Saya minta maaf harus menyampaikan ini. Lanjutku, suaraku datar dan terkendali. Saya telah memergoki suamiku, Dimas Handoyo, melakukan penggelapan dana perusahaan. Bu Retno terkesiap, tangannya menutup mulut. Pak Budi, aku memberi isyarat. Pak Budi, dengan tangan sedikit gemetar, membagikan salinan laporan audit ke masing-masing komisaris. Selama 15 menit berikutnya, dia mempresentasikan temuannya. Tagihan fiktif catering bunga sedap malam. Tanda tangan persetujuan Dimas di setiap faktur palsu. Aliran dana yang jelas ke rekening pribadi atas nama Rika. Total kerugian, 734 juta rupiah dalam 6 bulan. Ini pencurian, desis Pak Cipto, matanya membelalak tak percaya. Bukan hanya itu, tambahku. Saya mengkonfrontasinya kemarin. Dia mengaku. Uang itu dia gunakan untuk membiayai pernikahan sirinya dengan pemilik catering itu, yang kini sedang hamil. Jika tadi mereka syok, kini mereka murka. Ini bukan hanya soal uang yang hilang, ini soal etika, moral, dan pengkhianatan di level tertinggi manajemen. Anak itu, Bu Retno menatapku iba. Dia melakukan ini padamu, Arini. Aku mengangguk sekali. Masalah pribadi saya, biar saya yang urus. Tapi masalah perusahaan, kita yang urus. Hari ini, saya mengusulkan satu resolusi, pemecatan tidak hormat untuk Dimas Handoyo,
efektif segera. Kedua, membawa kasus ini ke ranah hukum. Ketiga, mengamankan seluruh aset perusahaan yang berada di bawah kendalinya. Tak perlu perdebatan. Palu diketuk. Keputusan itu bulat. Pak Budi, perintahku. Hubungi tim IT. Cabut semua akses Dimas. Email, server, keycard gedung. Hubungi bank, bekukan kartu kredit korporat atas namanya. Hubungi tim legal, siapkan surat pemecatan dan laporkan ke polisi bersama tim pengacara saya. Security, pastikan orang itu tidak bisa menginjakkan kaki di gedung ini lagi. Siap, Bu. Rapat selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Saat aku kembali ke ruanganku, singgasanaku, tim IT dan security sudah bergerak cepat. Pukul 9.30, aku sedang menandatangani surat kuasa untuk Franz, pengacaraku, ketika interkomku berbunyi. Suara resepsionisku terdengar panik. Ibu Arini, maaf, Bu. Ada Ibu Wati di lobi. Beliau memaksa naik. Petugas keamanan mencoba menahannya, tapi beliau berteriak-teriak. Ibu mertuaku. Tentu saja. Aku tersenyum dingin. Biarkan dia naik, Rina. Suruh 2 petugas keamanan mengawalnya sampai ke lantai ini. Aku berdiri, berjalan ke jendela kaca di ruanganku, menatap Jakarta di bawah. Aku sudah menduga ini. Dimas pasti sudah mengadu pada ibunya, memutarbalikkan fakta, menjadikan dirinya korban. Pintu ruanganku terbuka dengan kasar. Arini, dasar perempuan tidak tahu diri. Teganya kamu sama suamimu. Bu Wati masuk, wajahnya merah padam, jilbabnya sedikit miring karena emosi. 2 petugas keamanan berdiri canggung di ambang pintu. Aku berbalik perlahan. Selamat pagi, Emma. Silakan duduk. Saya sedang sibuk. Jangan panggil aku Mama, teriaknya, menunjuk-nunjuk wajahku. Kamu usir anakku. Kamu fitnah dia. Sekarang kamu mau ambil pekerjaannya? Kamu mau buat dia miskin? Kamu gila harta, Arini. Aku tetap tenang. Saya tidak memfitnahnya. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Dan soal pekerjaan, Mama terlambat. Putra kesayangan Mama sudah resmi dipecat 1 jam yang lalu. Mata Bu Wati membelalak. Dipecat? Kamu tega memecat ayah dari anakmu sendiri? Saya memecat seorang pencuri, koreksiku. Seorang pencuri yang mengambil 700 juta lebih uang perusahaan. Uang karyawan saya? Apa Mama tahu, Dimas bahkan memanipulasi dana entertainment? Klien mana yang dia jamu dengan uang sebanyak itu? Oh, benar klien istimewanya, Rika. Itu pasti jebakan kamu, elak Bu Wati, meski suaranya mulai goyah. Rika sudah cerita sama Mama. Kamu yang selalu sibuk kerja, kamu nggak pernah urus Dimas. Wajar kalau dia cari perhatian lain. Dan Rika itu perempuan baik-baik. Dia? Aku tertawa. Perempuan baik-baik? Yang tidur dengan suami sahabatnya sendiri? Yang bersekongkol menipu? Mama sudah bicara dengan pelakor itu? Hebat sekali. Kompak sekali kalian. Aku berjalan mendekatinya. Dengar ya, Ma. Selama ini Mama selalu menyalahkan saya. Saya sibuk, saya tidak becus jadi istri, saya sombong. Saya diam. Tapi sekarang, dengarkan saya. Anak Mama itu, yang Mama banggakan, adalah seorang pengkhianat. Dan sekarang, aku tersenyum sinis, dia tidak punya apa-apa. Wajah Bu Wati berubah dari marah menjadi panik. Uang. Itu yang dia khawatirkan. Kehidupan nyaman yang selama ini Dimas berikan padanya, yang berasal dari gajinya di perusahaanku, kini terancam. Arini, jangan begini, Nak, nadanya berubah memelas. Kasihan Dimas, dia? Rika sedang hamil. Mereka mau tinggal di mana? Mereka mau makan apa? Permohonan itu adalah bensin untuk api kemarahanku. Makan apa? Ulangku. Kenapa tidak makan saja tagihan-tagihan fiktif yang mereka buat? Kenapa Mama tidak suruh Rika, si perempuan, baik-baik, itu, kerja? Cateringnya kan hebat, bisa menagih 500 porsi makan malam VVIP dalam semalam. Kamu kejam, Arini. Kamu kejam? Saya hanya adil, jawabku dingin. Sekarang, silakan Mama keluar dari ruangan saya.
Saya banyak pekerjaan. Dan sampaikan pada Dimas, surat panggilan dari kepolisian akan segera sampai. Aku menekan tombol intercom. Security, tolong antar Ibu Wati keluar dari gedung ini. Bu Wati tampak hancur. Dia menatapku dengan kebencian, tapi juga ketakutan. Dia tahu dia telah kalah. Dia tahu putra kesayangannya telah kehilangan segalanya. Dia berbalik, berjalan gontai keluar ruanganku, dikawal oleh petugas keamanan. Aku kembali ke mejaku. Aku mengambil pena. Masih banyak yang harus ditandatangani. Babak pertama pembersihan ini selesai. Sekarang, biarkan mereka meratapi nasib mereka. Rumah kontrakan Rika di gang sempit kawasan Depok terasa pengap. Jauh berbeda dari kemewahan rumah utama Arini di Pondok Indah, atau bahkan paviliun yang Rika idam-idamkan. Kipas angin di langit-langit berputar lesu, seolah tak sanggup mengusir hawa panas dan aroma putus asa yang mulai menguar. Dimas melemparkan tas koper terakhirnya ke lantai keramik yang kusam. Pagi tadi, setelah gagal membujuk Arini di kantor, ibunya menelepon sambil menangis-nangis, menceritakan bagaimana Arini mengusirnya dan memecat Dimas. Jadi benar? Kamu dipecat? Suara Rika terdengar cemas. Dia sedang duduk di sofa buluk, memijat pelipisnya. Morning sickness dan stres membuatnya tampak kuyu. Kamu pikir aku bohong? Bentak Dimas. Kemeja mahalnya sudah lecek dan basah oleh keringat. Perempuan gila itu memblokir semua aksesku. Kartu kredit korporat, keycard, bahkan email. Dia pikir dia siapa? Dia CEO-nya, Mas, sahut Rika pelan. Dia CEO karena aku. Raung Dimas, sebuah kebohongan yang sudah terlalu sering dia ucapkan hingga dia sendiri mulai mempercayainya. Aku yang bantu besarkan perusahaan itu. Rika tidak menjawab. Dia tahu yang sebenarnya. Dimas masuk ke perusahaan itu sebagai manajer junior, dan Arinilah, yang saat itu sudah menjadi direktur, yang mempromosikannya setelah mereka menikah. Dimas mengusap wajahnya dengan kasar. Sialan. Ponselku dari tadi sepi. Tidak ada satupun kolega yang menelepon. Pasti Arini sudah menyebar fitnah. Mas, Rika berkata lagi, lebih ragu-ragu. Aku harus periksa kandungan lagi minggu depan. Vitaminku juga habis. Dan tagihan kontrakan ini jatuh tempo. Pakai uang kamu dulu, dong, ketus Dimas. Uang catering yang 700 juta itu kamu kemanakan? Jangan bilang Wajah Rika memucat. Mas, uang itu kan kita pakai sama-sama. Untuk DP apartemen baru kita di Kuningan yang atas namamu itu. Untuk beli mobil Leo. Untuk kalungku, cicitnya pelan. Lagi pula, Mas Dimas sendiri yang bilang, nggak usah disimpan di bank, nanti Arini curiga. Investasikan? Ya aku investasikan ke gaya hidup kita. Dimas tertegun. Apartemen itu? Ya. Dia membelinya atas namanya, berencana menjadikannya sarang mereka. Tapi DP-nya besar, dan cicilan bulanannya, dia berencana membayarnya dengan dana taktis dari kantor. Kantor yang kini telah membuangnya. Ambil saja uang di rekeningku, kata Dimas, mencoba terdengar tenang. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi mobile banking. Masih ada sisa gaji? Kenapa, Mas? Diblokir. Semua rekeningku diblokir. Pasti ulah Franz, pengacara si Arini itu. Dia membekukan asetku. Kepanikan yang sesungguhnya mulai menjalar di dada Dimas. Ini bukan lagi soal harga diri yang terluka. Ini soal bertahan hidup. Saat itulah pintu rumah kontrakan digedor dengan keras. Bukan ketukan, tapi gedoran. Rika, Dimas, keluar kalian. Itu suara Bu Wati. Rika dan Dimas berpandangan ngeri. Dimas membuka pintu. Ibunya langsung menerobos masuk, matanya bengkak karena menangis, tapi kini menyala karena amarah. Jadi di sini sarang kalian? Desis Bu Wati, menatap jijik ke sekeliling ruangan sempit itu. Matanya lalu tertuju pada Rika yang meringkuk di sofa. Dan kamu, perempuan ular. Kamu apakan anak saya? Hah? Kamu pakai guna-guna apa sampai dia jadi bodoh begini? Cukup, kata Dimas, mencoba menengahi. Cukup katamu. Bu Wati menampar lengan putranya. Kamu sudah bikin malu mama.
Kamu dipecat. Kamu dilaporkan ke polisi. Kamu tahu itu? Polisi? Arini tidak main-main, Dimas. Dia mau memenjarakan kamu. Rika terkesiap. Polisi? Iya, polisi, bentak Bu Wati. Kamu pikir Arini itu perempuan bodoh yang bisa kamu peras? Sekarang bagaimana? Semua fasilitas Mama dicabut. Mobil yang biasa dipakai Mama, yang atas nama perusahaan itu, ditarik. Kartu kredit tambahan Mama, diblokir. Kamu sudah menghancurkan hidup kita semua, Dimas. Demi perempuan murahan ini. Jaga mulut Mama. Dimas membela. Rika istriku. Dia sedang hamil anakku. Cucu Mama. Cucu? Bu Wati tertawa histeris. Mama tidak sudi punya cucu dari perempuan pelakor. Cucu Mama cuma Bima. Dan sekarang, gara-gara kamu, Mama mungkin tidak bisa ketemu Bima lagi. Arini pasti akan melarangnya. Kenyataan itu menghantam Dimas. Bima, dia bahkan belum memikirkan putranya itu seharian ini. Rin, aku butuh uang. Rika tiba-tiba menyela pertengkaran itu, suaranya bergetar. Dia menunjuk ke meja. Di atas meja, tergeletak 2 amplop coklat. 1 untuk Dimas Handoyo. 1 untuk Rika Astuti. Keduanya baru saja diantarkan oleh kurir. Surat panggilan dari Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan. Mereka dipanggil sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dan penipuan. Bu Wati melihat amplop itu dan langsung luruh ke lantai. Dia menangis meraung-raung, bukan lagi karena marah, tapi karena putus asa. Dimas terpaku. Dia menatap Rika, dan Rika menatapnya. Cinta yang dulu terasa begitu menggebu, yang dibalut kemewahan curian dan kebohongan, kini mulai terasa pahit. Mas, aku lapar, bisik Rika. Anak ini, dia butuh makan. Dimas merogoh sakunya. Dia mengeluarkan dompetnya. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang ratusan ribu. Cukup untuk makan beberapa hari, tapi tidak cukup untuk membayar pengacara, tidak cukup untuk membayar cicilan apartemen mewah, dan jelas tidak cukup untuk menghentikan proses hukum yang sedang melaju kencang ke arah mereka. Sore itu, di rumahnya yang kini tenang, Arini duduk di tepi kolam renang. Bima, yang sudah pulih total, sedang tertawa-tawa sambil berenang, memercikkan air ke arahnya. Ibu, ayo sini. Airnya hangat, seru Bima. Arini tersenyum. Senyum tulus pertama setelah berhari-hari. Iya, sayang. Sebentar lagi. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari Franz, pengacaranya. Surat panggilan sudah diterima di alamat Rika. Rekening Bank D dan R resmi dibekukan. Selamat, Rin. Babak pertama dimenangkan. Arini meletakkan ponselnya. Dia menatap Bima yang sedang tertawa bahagia. Dia tidak merasa menang. Dia hanya merasa adil. Ayo, Bu. Katanya sebentar lagi, grenget Bima. Arini melepaskan jubah mandinya. Oke, jagoan. Ibu datang. Dia melompat ke dalam air jernih itu, memeluk putranya, meninggalkan masa lalu yang kotor di belakang. Sementara di belahan kota yang lain, 2 orang pengkhianat dan seorang ibu yang buta, baru saja memulai babak penderitaan mereka. Dinding itu kini benar-benar menghimpit mereka dari segala sisi. 2 amplop coklat itu tergeletak di atas meja kusam seperti 2 batu nisan. Hening di rumah kontrakan Rika begitu pekat, hanya dipecahkan oleh isak tangis Bu Wati yang kini terduduk di lantai, meratapi nasib putra kesayangannya. Polisi? Dimas, kamu mau dipenjara? Racaunya di sela-sela tangis. Ya Allah, Gusti, malu, Dimas, malu keluarga kita. Dimas tidak menjawab. Dia menatap Rika, dan Rika balas menatapnya. Cinta? Gairah? Kemenangan? Semua itu lenyap. Yang tersisa di mata Rika hanyalah ketakutan. Dan di mata Dimas, untuk pertama kalinya, Rika melihat sesuatu yang lebih dingin dari amarah, perhitungan. Kamu? Desis Dimas pelan, suaranya serak. Ini semua karena kamu. Rika tersentak. Aku? Kok aku? Ini kan kita, Mas. Rencana kita? Rencanamu, bentak Dimas, amarahnya meledak. Kamu yang tidak pernah puas. Kamu yang minta kalung berlian.
Kamu yang pamer ke teman-temanmu butuh mobil baru untuk Leo. Kamu yang bilang, ambil aja lagi. Mas, Arini nggak bakal tahu. Kamu yang serakah, Rika? Aku serakah, balas Rika, tak mau kalah. Perutnya yang mual karena hamil dan stres kini terasa melilit. Siapa yang beli apartemen mewah di Kuningan atas namanya sendiri? Siapa yang janji mau ninggalin Arini begitu? Semua aman? Kamu yang ceroboh, Mas. Kamu yang bodoh sampai ketahuan. Cukup, teriak Buati, bangkit dengan sisa tenaganya. Dia menunjuk Rika dengan jari gemetar. Benar kata anakku. Kamu yang racun. Sebelum ada kamu, hidup kami tenang. Dimas anak baik, suami baik. Kamu pelakor pembawa sial. Suami baik. Rika tertawa sinis. Suami baik nggak akan selingkuh, Bu. Suami baik nggak akan menelantarkan anaknya sendiri demi anak. Dimas menggebrak meja, membuat amplop panggilan polisi itu melompat. Diam kalian berdua. Kalian pikir bertengkar begini bisa bikin polisi pergi? Bikin rekeningku kebuka lagi. Mereka terdiam. Realitas menghantam mereka. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya pekerjaan. Dan mereka akan menjadi pesakitan. Mas, aku lapar, ulang Rika, kini suaranya terdengar seperti rengekan putus asa. Anak ini, dia belum makan dari pagi. Dimas memejamkan mata. Lapar, kata yang sudah lama hilang dari kamusnya. Dia merogoh dompetnya. Sisa uang tunai yang ada tidak akan cukup untuk bertahan seminggu. Jual, katanya tiba-tiba. Jual apa? Tanya Rika, bingung. Kalung berlianmu. Jam tanganmu. Apapun yang kita beli pakai uang itu. Jual, perintah Dimas. Rika memegangi lehernya, tempat di mana kalung itu seharusnya berada. Dia sudah melepasnya, takut kecopetan di lingkungan baru ini. Tapi, Mas, itu kan hadiah? Hadiah dari uang curian, potong Dimas. Kamu mau makan berlian? Pergi jual sekarang. Dan kamu, katanya pada ibunya. Mama pasti masih simpan beberapa perhiasan, kan? Pakai dulu. Kita butuh uang untuk pengacara. Buati menatap putranya tak percaya. Kamu nyuruh Mama jual perhiasan Mama? Untuk membela kamu dan perempuan ini. Mama mau aku masuk penjara? Bentak Dimas. Tangis Buati pecah lagi. Hancur sudah citra putra sempurna yang dia puja-puji seumur hidupnya. Sementara itu, di sebuah restoran Jepang kelas atas, Arini sedang makan siang dengan Bima. Ini adalah kencan mereka. Setelah berhari-hari penuh ketegangan, Arini memutuskan Bima berhak mendapatkan kebahagiaan penuh. Ibu, Bima boleh nambah salmon sashiminya? Tanya Bima dengan mulut penuh nasi. Tentu, sayang. Makan yang banyak, kata Arini sambil tersenyum, mengelap saus di sudut bibir putranya. Ibu? Bima berkata lagi, kali ini lebih pelan. Papa, kapan pulang? Senyum Arini sedikit memudar, tapi dia sudah menyiapkan jawaban ini. Dia menggenggam tangan mungil Bima. Bima, dengarkan ibu. Papa dan ibu sudah tidak bisa tinggal satu rumah lagi. Papa punya rumah baru. Rumah baru? Sama Tante Rika dan Kak Leo, ya? Tanya Bima polos. Hati Arini teriris. Anaknya sudah tahu, sudah merasakan. Iya, sayang. Papa akan tinggal sama mereka. Tapi Bima jangan khawatir. Bima akan selalu jadi jagoannya ibu. Dan ibu sayang Bima, lebih dari apapun di dunia ini. Bima menunduk sejenak, mencerna. Lalu dia mengangguk. Yang penting Bima tetap sama ibu. Bima nggak suka papa. Papa jahat. Arini memeluk putranya erat. Ibu janji, nggak akan ada yang jahat lagi sama Bima. Sore harinya, Arini bertemu Franz di kantor pengacaranya. Gugatan cerai sudah didaftarkan, lapor Franz. Sidang mediasi pertama minggu depan. Tapi aku ragu dia akan datang dengan kepala tegak. Maksudmu? Dia sudah hubungi aku. Dimas? Arini kaget. Iya, tadi pagi. Dia menangis di telepon, kata Franz datar. Dia tanya, apa ada jalan damai? Apa kamu mau menarik laporan polisi kalau dia mau menceraikan Rika dan sujud di kakimu?
Arini tertawa. Tawa yang dingin dan menghina. Dia pikir ini sinetron? Dia pikir aku perempuan bodoh yang bisa dibalikan hatinya dengan air mata buaya. Itu yang kukatakan padanya. Aku bilang, Pak Dimas, ini bukan lagi ranah rumah tangga. Anda menggelapkan 700 juta. Itu pidana murni. Ibu Arini tidak bisa menarik laporan begitu saja, karena ini kerugian perusahaan, melibatkan komisaris lain. Lalu? Dia histeris. Dia bilang dia tidak punya uang sepeser pun. Dia mau mohon. Franz menatap Arini. Bagaimana posisimu, Rin? Hak asuh Bima sudah pasti di tanganmu. Gono gini, dia tidak akan dapat apa-apa. Harta kita peroleh sebelum nikah, dan sisanya bisa kita buktikan didapat murni dari usahamu, sementara dia terbukti beritikat buruk dengan mencuri. Posisiku. Arini menatap tajam. Lanjutkan proses hukumnya, Franz. Biarkan dia merasakan akibatnya. Aku mau dia dan perempuan itu tahu bahwa mengkhianatiku ada harganya. Dan harganya sangat mahal. Di rumah kontrakan yang pengap, hari sudah malam. Uang hasil menjual kalung berlian Rika, yang harganya jatuh separuh lebih karena dijual cepat, sudah menipis. Hanya cukup untuk makan seadanya dan membeli beberapa vitamin kehamilan termurah. Dimas, Buwati, dan Rika duduk mengelilingi sebungkus nasi padang yang dibagi 3. Tidak ada lagi steak, sushi, atau kemewahan. Hanya nasi, rendang alot, dan daun singkong. Leo, yang terbiasa dengan mainan mahal dan jajanan enak, merengek di pojokan. Mau es krim almond? Mau mainan robot? Nggak mau di sini. Diam, Leo, bentak Rika, kepalanya pening. Kamu jangan bentak anakku, sahut Dimas, refleks. Ironis. Bahkan dalam kehancuran ini, dia masih membela Leo. Tapi itu bukan lagi karena sayang. Itu karena Leo, dan anak dalam kandungan Rika, adalah satu-satunya warisan yang dia miliki sekarang. Telepon Dimas bergetar. Nomor tak dikenal. Halo, sapanya ketus. Dengan Bapak Dimas Handoyo? Saya Bahtiar, pengacara pro bono dari Lebih yang ditunjuk untuk mendampingi Anda dalam kasus dugaan penggelapan. Dimas mengisyaratkan Rika dan ibunya untuk diam. Dia berjalan ke sudut ruangan yang lebih privat. Posisi Anda sangat lemah, Pak Dimas, lanjut suara di seberang sana. Buktinya kuat. Anda menandatangani semua faktur. Aliran dananya jelas. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kaki Dimas terasa lemas. 5 tahun. Apa tidak ada cara lain, Pak? Bisik Dimas putus asa. Pengacara itu berdeham. Satu-satunya yang bisa meringankan Anda adalah jika Anda kooperatif. Mengakui perbuatan, dan mungkin membuktikan bahwa Anda bukan otak di baliknya. Bahwa Anda, katakanlah, dipengaruhi oleh rekan Anda untuk melakukan ini. Dimas terdiam. Dipengaruhi. Dia mematikan telepon. Dia menatap Rika, yang sedang menyuapi Leo dengan terpaksa. Dia menatap perut buncit wanita itu. Otak di baliknya. Rekan. Sebuah ide busuk dan licik mulai terbentuk di kepalanya. Antara dia atau Rika. Dan Dimas Handoyo, di atas segalanya, paling mencintai dirinya sendiri. Ruang interogasi di Polres Metro Jakarta Selatan itu dingin dan berbau samar-samar asap rokok basi. Jauh berbeda dari ruang rapat mewah ber-AC di lantai 20 yang biasa Dimas tempati. Dindingnya bercat kusam, dan sebuah meja kayu berat memisahkannya dari 2 orang penyidik yang menatapnya tanpa ekspresi. Di sebelahnya, Bahtiar, pengacara lebihnya, duduk dengan gelisah sambil membolak-balik berkas tipis. Jadi, Pak Dimas Handoyo, kata penyidik utama, seorang pria parubaya bernama Inspektur Haryo. Kami punya di sini salinan 24 faktur. Semuanya dari catering bunga sedap malam. Dan semuanya, tanpa kecuali, mendapat persetujuan dan tanda tangan Anda. Inspektur Haryo menyodorkan tumpukan salinan itu ke seberang meja. Tanda tangan Dimas tertera jelas di setiap lembar, sombong dan melengkung. Total kerugian perusahaan Anda, 734 juta rupiah, lanjut Haryo. Dan kami juga punya bukti transfer dari rekening perusahaan ke rekening atas nama Rika Astuti, pemilik catering tersebut. Yang kebetulan, kami dengar,
adalah istri siri Anda. Dimas menelan ludah. Ruangan itu terasa semakin dingin. Pak Bahtiar, kata Dimas, suaranya bergetar, memohon pada pengacaranya. Bahtiar berdeham. Pak Inspektur, klien saya mengakui adanya tanda tangan tersebut. Tapi apa? Desak Hario. Dimas memejamkan mata. Inilah saatnya. Skenario yang telah dia latih di kepalanya semalaman. Skenario yang disarankan pengacaranya sebagai satu-satunya jalan keluar. Saya dipaksa, Pat, bisik Dimas. Inspektur Hario mengangkat alis. Dipaksa? Anda direktur operasional. Siapa yang bisa memaksa Anda? Disinilah akting dimulai. Dimas menundukkan kepalanya, bahunya bergetar seolah menahan tangis. Air mata buaya yang dulu dia coba gunakan pada Arini, kini dia keluarkan untuk polisi. Saya Vilaf, Pak, katanya, suaranya pecah. Saya punya hubungan dengan Rika. Arini, istri saya, dia terlalu sibuk. Saya kesepian. Rika memberi saya perhatian. Bahtiar menambahi, ini murni masalah personal yang berimbas ke profesional, Pak. Klien saya adalah korban. Korban? Hario tampak skeptis. Rika dia yang mengatur semuanya, lanjut Dimas, kini menatap penyidik dengan mata memerah. Dia yang membuat faktur-faktur itu. Dia bilang, ini gampang, Mas. Nggak akan ketahuan. Kamu tinggal tanda tangan. Awalnya saya menolak, Pak. Sumpah. Tapi dia mengancam saya. Mengancam bagaimana? Dia mengancam akan memberitahu Arini soal hubungan kami. Dia tahu Arini tidak akan memaafkan saya. Dia bilang dia hamil. Dia bilang butuh uang untuk masa depan anaknya. Dia bilang, kalau saya tidak tanda tangan, dia akan pergi dan bilang ke semua orang bahwa saya menghamilinya dan tidak mau tanggung jawab. Dimas mengusap wajahnya, menampilkan citra pria hancur yang terpojok. Saya cinta dia, Pak. Saya dibutakan. Saya panik. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya tanda tangan. Saya tahu saya salah, tapi otak di balik semua ini. Rika, Pak. Semuanya Rika. Dia yang punya ide, dia yang eksekusi. Saya hanya bonekanya. Hening. Inspektur Hario dan rekannya saling berpandangan. Cerita ini masuk akal. Seorang pria bodoh yang dibutakan cinta oleh wanita licik. Ini motif klasik. Jadi, Anda bilang, Anda adalah korban pemerasan emosional dari saudari Rika Astuti? Tanya Hario, mencatat di berkasnya. Iya, Pak. Benar. Saya siap mengembalikan uangnya, nanti kalau saya sudah punya uang lagi. Tolong, Pak, jangan penjarakan saya. Saya korban, Isak Dimas. Hario mengangguk pelan. Baik, Pak Dimas. Keterangan Anda kami catat. Anda kooperatif, itu bagus. Untuk sementara Anda tidak kami tahan, tapi status Anda tetap tersangka. Anda wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Dan kami akan segera memanggil saudari Rika untuk mengkonfrontasi keterangan Anda. Dimas merasa sedikit lega. Dia bebas, untuk saat ini. Dia telah melemparkan tumbalnya. 1 jam kemudian, Dimas tiba kembali di rumah kontrakan. Wajahnya sengaja ia buat sekuyu mungkin. Rika dan Buati langsung menyerbunya di pintu. Bagaimana, Mas? Kamu ditahan? Tanya Rika cemas, perutnya kini terlihat jelas di balik daster kusamnya. Gimana, Nak? Kamu nggak apa-apa, kan? Timpal Buati panik. Dimas menggeleng lemah. Aku nggak ditahan. Wajib lapor. Syukurlah, seru Rika lega. Jadi, aman, kan? Maksudku mereka percaya apa? Aku bilang apa adanya, kata Dimas, menghindari mata Rika. Dia berjalan ke sofa buluk dan menjatuhkan diri. Aku bilang kita hilaf. Aku bilang kita terdesak kebutuhan. Buati segera membawakan air putih. Sudah, kamu tenang. Yang penting kamu di rumah. Ini semua gara-gara perempuan ular itu, katanya, menatap tajam ke arah Rika. Kok aku lagi? Protes Rika. Mas Dimas kan juga ikut menikmati. Apartemen itu atas nama siapa? Mas Dimas? Tapi kamu yang hamil.
Kamu yang bikin anakku pusing, balas Buati. Stop, teriak Dimas. Kepalaku mau pecah. Bisa nggak kalian diam? Pertengkaran itu terhenti, tapi ketegangan di rumah itu semakin pekat. Uang mereka benar-benar habis. Makan hari itu hanya mie instan sisa kemarin. Leo, yang kini kurusan, hanya diam di pojokan, terlalu lemas untuk merengek minta es krim. Di hari yang sama, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang mediasi perceraian Arini dan Dimas. Arini datang dengan blazer biru tua yang elegan, didampingi Franz. Dia tampak tenang dan berwibawa. Dimas, sebaliknya, datang terlambat, memakai kemeja kusut yang sama dengan yang dia pakai ke kantor polisi. Dia tampak seperti pria kalah. Di depan hakim mediator, Dimas mencoba satu kartu truf terakhirnya. Ibu Arini, saya mohon, katanya, mencoba meraih tangan Arini, namun ditepis oleh Franz. Saya tahu saya salah. Saya Vilaf. Saya siap menceraikan Rika. Detik ini juga. Kita mulai dari awal, ya? Demi Bima tolong, Rin. Cabut laporan polisinya. Aku mohon. Arini menatapnya. Tatapan yang begitu dingin hingga Dimas merasa membeku. Mas Dimas, kata Arini pelan, suaranya datar. Pertama, jangan pernah sebut nama anak saya untuk menutupi kebusukanmu. Kedua, mediasi ini gagal. Saya tidak sudi rujuk dengan seorang pencuri dan pengkhianat. Arini, tak. Dan ketiga, Arini melanjutkan, soal laporan polisi, itu bukan urusanku lagi. Itu urusan perusahaan. Silakan kamu jelaskan pada Dewan Komisaris dan para karyawan yang uangnya kamu ambil. Pak Hakim, saya rasa cukup. Saya menolak mediasi. Lanjutkan ke persidangan. Arini berdiri, merapikan blazernya, dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh ke belakang. Dimas terduduk lemas. Habis. Semuanya habis. 2 hari kemudian. Pagi buta. Rumah kontrakan Rika digedor. Kali ini, bukan Buati. Saat Rika membuka pintu, masih dengan daster tidurnya, 2 polisi wanita dan Inspektur Haryo sudah berdiri di depannya. Saudari Rika Astuti. Iya, Pak, jawab Rika gemetar. Dimas berdiri di belakangnya, wajahnya pucat pasi. Anda kami tahan. Tahan? Kenapa? Saya kan cuma dipanggil jadi saksi. Status Anda sudah naik jadi tersangka utama, kata Inspektur Haryo tegas. Berdasarkan kesaksian dari tersangka Dimas Handoyo dan bukti-bukti faktur, Anda diduga kuat adalah otak dari tindak pidana penggelapan dan pemalsuan dokumen yang merugikan PT Adijaya Property. Dunia Rika serasa runtuh. Tersangka utama? Otak? Dia berbalik menatap Dimas. Dia akhirnya mengerti. Mas, bisiknya, matanya membelalak ngeri. Mas, apa yang kamu bilang ke polisi, Mas? Dimas tidak berani menatapnya. Dia membuang muka. Mas, jawab aku. Rika histeris. Kamu korbanin aku, Mas? Kamu bilang aku otaknya? Kamu tega, Mas? Aku lagi hamil anakmu. Rika mencoba menerjang Dimas, tapi 2 polisi wanita itu keburu memeganginya. Kamu jahat, Dimas. Kamu pengkhianat, raung Rika sambil menangis. Aku benci kamu. Aku Dia yang mencuri. Dia yang mengajari aku. Cukup, Bu. Silakan jelaskan di kantor, kata Inspektur Haryo. Rika diseret keluar rumah, disaksikan tetangga-tetangga yang berkerumun. Hancur sudah harga dirinya. Buati berdiri di ambang pintu, menatap kepergian Rika dengan ekspresi bingung, namun terselip kelegaan. Anaknya aman. Dimas bersandar di dinding, napasnya memburu. Dia berhasil. Dia mengorbankan Rika dan anak dalam kandungannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa di seberang jalan, di dalam mobil yang terparkir, ada seorang investigator swasta yang disewa Arini, yang baru saja selesai merekam seluruh adegan penangkapan itu. Sel tahanan titipan Polres Metro Jakarta Selatan adalah neraka dunia bagi Rika Astuti. Ruangan berukuran 4x5 meter itu diisinya bersama 10 tahanan wanita lainnya. Pengap, berbau pesing, dan hanya diterangi 1 lampu neon redup yang tak pernah padam. Rika meringkuk di sudut,
memeluk perutnya yang buncit. Dia tidak berhenti menangis sejak semalam. Daster kusam yang dipakainya adalah satu-satunya pakaian yang dia miliki. Hinaannya belum selesai, para tahanan lain menatapnya sinis. Nangis mulu, tegur seorang wanita bertato di sebelahnya. Kasus apaan, Mbak? Nipu, ya? Muka-muka lu kelihatan tuh, muka penipu. Rika hanya menggeleng, terlalu takut untuk menjawab. Pelakor dia, sahut yang lain dari seberang. Gue denger pas dia dibawa masuk. Lakinya ngerampok, dia yang disalahin. Hamil pula. Kasihan. Kasihan, dengus si wanita bertato. Pelakor nggak ada yang kasihan. Elo ngambil laki orang, sekarang Elo dikorbanin laki Elo. Impas, kan? Hati Rika serasa ditusuk. Impas. Ya Tuhan, impas. Dia teringat wajah Dimas. Wajah pria yang membuang muka saat dia diseret polisi. Pria yang dia cintai, yang dia bela, yang dia anggap sebagai dewa penyelamat. Pria yang dengan tega menjadikannya tumbal. Dia yang ngajarin aku. Bisik Rika pada dirinya sendiri, mengulang-ulang kalimat itu seperti mantra. Bukan aku, bukan aku. Pagi itu, pintu sel dibuka. Tahanan Rika Astuti. Ikut kami. Pemeriksaan lanjutan. Rika diseret ke ruang interogasi yang sama tempat Dimas menangis buaya. Kali ini, Inspektur Haryo tidak sendiri. Dia didampingi seorang polwan yang menatap Rika dengan iba. Silakan duduk, Bu Rika, kata Haryo, nadanya kini lebih formal. Kondisi Anda sedang hamil besar. Kami bisa panggilkan tim medis jika Anda... Saya mau bicara, potong Rika, suaranya serak. Ketakutan dan rasa mual membuatnya pusing, tapi pengkhianatan Dimas memberinya satu kekuatan terakhir, kekuatan untuk balas dendam. Saya dikorbanin, Pak, katanya, air matanya kembali mengalir, tapi kali ini penuh amarah. Saya difitnah sama suami saya sendiri. Dimas Handoyo. Dia otaknya, Pak, dia? Inspektur Haryo mengangguk. Itu keterangan yang berbeda dari Pak Dimas. Dia bilang Anda yang memerasnya. Memeras? Rika tertawa histeris. Dia yang datang ke saya. Dia yang bilang Arini nggak pernah ngurus dia. Dia yang bilang dia bisa ngambil sedikit dari perusahaan istrinya tanpa ketahuan. Catering itu? Bunga sedap malam itu ide dia, Pak. Dia yang buka rekening atas nama saya. Dia yang bilang, kamu tinggal tanda tangan, Rika. Anggap ini tabungan kita. Rika mencondongkan tubuhnya, matanya menyala. Dia bohong. Dia bilang saya memerasnya pakai kehamilan ini. Pak, saya hamil karena dia. Dan dia tahu saya hamil jauh setelah kami mulai mencuri. Dia pakai uang itu bukan buat saya. Dia beli apartemen mewah di Kuningan, Pak. Atas nama dia sendiri. Inspektur Haryo dan polwan itu saling berpandangan. Ini informasi baru. Apartemen? Iya, dia bilang itu, sarang, kami. Tapi dia beli atas namanya. Dia pakai uang 700 juta itu untuk DP. Saya cuma dikasih kalung, dikasih mobil bekas untuk tapi uang besarnya, dia yang pegang. Dia yang rencanakan semuanya. Dia bilang, setelah uangnya cukup, dia akan ceraikan Arini dan kami akan hidup enak. Dia bohong, dia bohong. Rika menunduk, terisak-isak. Saya bodoh, Pak. Saya dibutakan cinta. Saya kira dia sayang sama saya dan Leo ternyata dia cuma manfaatin saya. Setelah ketahuan, dia lempar saya ke depan. Tolong, Pak. Tolong, saya nggak mau melahirkan di penjara. Saya akan kembalikan semua yang dia kasih. Saya akan bersaksi melawan dia. Inspektur Haryo terdiam lama. Kesaksian Rika jauh lebih detail dan lebih bisa dipercaya daripada tangisan korban, Dimas. Sementara itu, di rumah kontrakan yang pengap, Dimas dan Buati sedang sarapan. Hanya ada nasi putih dan 2 bungkus mie instan goreng. Tanpa telur. Uang mereka benar-benar habis. Syukurlah perempuan ular itu sudah ditangkap, kata Buati sambil mengaduk mienya. Sekarang hidup kamu tenang, Mas. Kita mulai dari nol lagi, ya. Kamu kan pintar, pasti gampang cari kerja lagi. Dimas hanya bergumam. Mulai dari nol.
Ibunya tidak tahu. Namanya sudah hancur. Tidak ada perusahaan yang mau menerima mantan direktur yang dipecat karena penggelapan. Yang penting kamu bebas, nak, lanjut Buati, mencoba menghibur. Polisi percayakan sama kamu? Kamu kan korban. Dimas mengangguk kaku. Iya, Ma. Aku korban. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dia aman. Rika akan dipenjara. Arini akan segera menceraikannya. Dia akan bebas. Dia hanya perlu menjual apartemen di Kuningan itu secara diam-diam, meski harganya pasti jatuh, dan memulai hidup baru di kota lain. Dia aman. Di kantor Franz, Arini baru saja selesai menonton rekaman video dari investigatornya. Video definisi tinggi itu merekam dengan jelas adegan penangkapan Rika. Teriakan histeris Rika, dia yang mengajari aku. Dia yang mencuri. Terdengar sangat jelas. Dia sudah melempar umpannya, kata Arini dingin, meletakkan tablet itu di meja. Dan Rika memakannya, balas Franz. Pengecut. Tapi ini bagus. Rika tidak akan melindungi Dimas lagi. Dia akan bernyanyi untuk menyelamatkan dirinya dan bayinya. Aku tidak peduli Rika selamat atau tidak, sahut Arini. Dia juga bersalah. Dia menikmati uangku. Dia tidur dengan suamiku. Tapi aku mau otak di baliknya. Aku mau Dimas. Dan kita akan mendapatkannya, ujar Franz sambil tersenyum tipis. Saya sudah menghubungi Inspektur Hario. Saya bilang, kita punya bukti baru yang akan mementahkan skenario, korban, yang Dimas mainkan. Apa saja? 1. Video ini. Ini menunjukkan Rika benar-benar kaget dan merasa dikhianati, bukan reaksi seorang mastermind. 2. Laporan audit lengkap. Kita tunjukkan bahwa penarikan dana terbesar terjadi sebelum Rika positif hamil. Ini mematahkan alibi, pemerasan kehamilannya. Dan yang ketiga, kartu as kita? Franz mengeluarkan sebuah dokumen. Salinan akta jual beli apartemen di Kuningan itu. Dibeli 3 bulan lalu. Lunas DP 500 juta. Atas nama Dimas Handoyo. Mata Arini berkilat puas. Dia pakai uang perusahaan untuk investasi properti pribadinya, lalu menjadikan Rika kambing hitam. Tepat, kata Franz. Seorang korban tidak akan melakukan ini. Inspektur Hario setuju untuk menemui saya 1 jam lagi. Dimas tidak akan tidur di rumah kontrakannya malam ini. Sore harinya, Dimas sedang mencoba tidur di sofa buluk ketika pintu kontrakannya kembali digedor. Kali ini, lebih keras dan lebih resmi. Buati yang membuka pintu. Jantungnya serasa copot. Inspektur Hario berdiri di sana. Kali ini, dia tidak sendiri. Dia bersama 2 petugas berseragam lengkap. Wajahnya keras, tanpa senyum. Pak Dimas Handoyo ada? Ah, ada, Pak, sahut Buati gemetar. Ada apa lagi, Pak? Anak saya kan sudah? Dimas, panggil Hario, matanya menembus ke dalam rumah. Dimas keluar, wajahnya pucat pasi. Dia melihat borgol di pinggang petugas. Pak, saya kan sudah? Anda berbohong dalam pemeriksaan, Pak Dimas, kata Hario dingin. Anda memutarbalikkan fakta. Anda menjadikan tersangka lain sebagai kambing hitam untuk menutupi kejahatan Anda. Bohong apa? Saya nggak bohong. Rika yang fitnah saya, elak Dimas, panik. Rika? Jadi Rika juga yang memaksa Anda membeli apartemen mewah di Kuningan atas nama Anda pribadi, menggunakan uang hasil penggelapan itu. Dunia Dimas runtuh. Arini. Pasti Arini. Dia tahu segalanya. Itu, investasi bersama. Saya? Cukup, potong Hario. Saudari Rika sudah memberikan kesaksian penuh. Ditambah bukti baru dari pihak perusahaan. Anda bukan korban, Pak Dimas. Anda adalah otaknya. Anda merencanakan semuanya. Anda kami tahan. Enggak. Saya nggak mau. Dimas berteriak, mencoba mundur. Tapi 2 petugas itu sudah bergerak cepat. Mereka mencengkeram lengan Dimas, memutarnya ke belakang, dan klik. Borgol besi itu akhirnya terpasang di pergelangan tangannya. Rasa dinginnya menjalar, membekukan harapannya.
Lepaskan anak saya. Dia tidak bersalah. Lepaskan. Buati meraung-raung, mencoba menarik petugas. Arini, ini pasti ulah perempuan itu. Arini, kamu jahat. Kamu memenjarakan suamimu sendiri. Dimas tidak melawan lagi. Wajahnya kosong. Dia kalah. Dia digiring keluar, disaksikan puluhan pasang mata tetangga yang kini tahu siapa dia sebenarnya. Seorang direktur palsu. Seorang pencuri. Seorang suami yang dipenjarakan oleh istrinya sendiri. Buati luruh di ambang pintu, tangisnya menggema di gang sempit itu. Putra kebanggaannya kini resmi menjadi seorang narapidana. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa panas dan sesak. Ini adalah hari penghakiman. 6 bulan telah berlalu sejak penangkapan Dimas. 6 bulan yang dihabiskan Arini untuk mensterilkan perusahaannya, menstabilkan mental Bima, dan menyelesaikan proses perceraiannya. Di kursi terdakwa, Dimas Handoyo bukan lagi pria necis yang dulu. Mengenakan kemeja batik pudar pinjaman dari tahanan lain, wajahnya kuyu, rambutnya menipis, dan matanya kosong. Di sampingnya, di kursi terdakwa kedua, Rika Astuti duduk dengan susah payah. Perutnya kini luar biasa besar, menandakan hari persalinan sudah sangat dekat. Wajahnya bengkak, bukan hanya karena kehamilan, tapi juga karena tangisan setiap malam di sel. Di barisan pengunjung, Arini duduk tegak di sebelah Franz. Dia datang bukan untuk balas dendam. Dia datang sebagai saksi utama, sebagai korban, dan sebagai CEO yang menuntut keadilan bagi perusahaannya. Di sisi lain ruangan, di sudut paling belakang, Buati duduk sendirian. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Pakaiannya kusam. Tak ada lagi perhiasan yang biasa ia pamerkan. Dia hanya menunduk, tak berani menatap putranya atau Arini. Sidang pembacaan putusan atas nama terdakwa Dimas Handoyo dan terdakwa Rika Astuti dibuka. Suara hakim ketua menggema. Jantung Rika berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Dimas hanya menatap lurus ke depan, pasrah. Hakim ketua membacakan pertimbangannya. Berdasarkan kesaksian saksi-saksi, termasuk saksi korban Ibu Arini Wijaya, berdasarkan bukti audit, berdasarkan bukti kepemilikan apartemen atas nama terdakwa Dimas Handoyo, dan berdasarkan pengakuan terdakwa Rika Astuti yang kooperatif. Saat nama Rika disebut, Dimas menoleh ke arahnya. Tatapannya begitu tajam dan penuh kebencian. Pelacur, desisnya pelan, cukup untuk didengar Rika. Rika tersentak, air matanya langsung mengalir. Kamu yang jahat, Mas, balasnya berbisik, gemetar. Kamu yang menjerumuskan aku. Diam di ruang sidang, bentak hakim. Hakim melanjutkan, maka pengadilan memutuskan. Terdakwa Dimas Handoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut. Buati terisak pelan di bangku belakang. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Dimas Handoyo selama 7 tahun. Top. Palu itu terasa menghantam kepala Dimas. 7 tahun. Sepertiga dari sisa masa produktifnya akan habis di balik jeruji. Dia luruh di kursinya. Hancur. Dan, terdakwa Rika Astuti, lanjut hakim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana penggelapan. Rika memejamkan mata, memeluk perutnya. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Rika Astuti selama 1 tahun dan 6 bulan. Tok. Hukuman Rika jauh lebih ringan. Hakim mempertimbangkan statusnya sebagai justice kolaborator yang membongkar peran utama Dimas dan kondisi kehamilannya. Arini menghela napas panjang. Selesai. Keadilan telah ditegakkan. Dia berdiri, tak sudi menatap Dimas atau Buati. Dia berjalan keluar ruangan bersama Franz, meninggalkan masa lalunya yang busuk untuk membusuk di tempat yang seharusnya. Saat itulah, ketika Dimas digiring oleh penjaga, Arini. Sebuah teriakan putus asa menghentikan langkah Arini di koridor. Itu suara Buati. Wanita tua itu berlari, menerobos kerumunan, dan bersimpuh di kaki Arini. Dia tidak lagi marah. Dia hancur. Arini, maafkan Mama, Nak. Maafkan Mama. Isaknya sambil memegang ujung sepatu Arini. Mama buta. Mama sombong. Tolong, Nak, cabut tuntutannya.
Kasihan Dimas? 7 tahun, nak. Siapa yang akan mengurus mama? Arini menatap wanita yang dulu selalu menghinanya itu. Tak ada lagi kebencian. Yang ada hanya rasa kasihan yang hambar. Mama, kata Arini pelan, menarik kakinya. Semua sudah diputuskan. Itu bukan lagi urusanku. Itu urusan putra mama dengan hukum. Tapi Bima butuh ayahnya. Bima butuh ibu yang kuat, potong Arini tegas. Bukan ayah seorang pencuri. Dan mama butuh putra mama. Tapi putra mama memilih jalannya sendiri. Arini merogoh tasnya. Dia mengeluarkan sebuah amplop tebal dan memberikannya pada Bu Wati. Apa ini? Tanya Bu Wati bingung. Sedekah, kata Arini dingin. Seperti yang dulu Dimas bilang. Anggap saja sedekah. Uang itu cukup untuk mama bertahan hidup dan mencari tempat tinggal baru. Tapi berjanjilah satu hal, jangan pernah temui saya atau Bima lagi. Kalian bukan lagi bagian dari hidup kami. Bu Wati menatap amplop itu, lalu menatap Arini. Dia akhirnya mengerti. Ini adalah akhir yang sesungguhnya. Dia kehilangan putranya, statusnya, dan satu-satunya cucu yang tulus menyayanginya. Kamu? Bisik Bu Wati. Kamu membalas kami semua? Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya, jawab Arini. Dia berbalik dan berjalan pergi, tak pernah menoleh lagi. Tepat saat Arini mencapai mobilnya, sebuah keributan terjadi di depan ruang sidang. Air ketubannya pecah. Tolong. Sakit? Itu suara Rika. Dia menjerit kesakitan, memegangi perutnya. Putusan hakim tadi telah memicu kontraksinya. Dia akan melahirkan. Di sini. Di lantai pengadilan yang kotor, dengan status terpidana, disaksikan oleh suaminya yang diborgol dan puluhan orang asing. Cepat panggil ambulans tahanan, teriak seorang petugas. Dimas, yang berdiri kaku di antara dua penjaga, hanya menatap pemandangan itu dengan nanar. Anaknya, anak haramnya, akan lahir di tempat hina ini. Ini adalah puncak dari kehancurannya. Rika menjerit lagi, jeritan pilu seorang pendosa yang menghadapi hukumannya. Dia menatap Dimas, tatapannya penuh benci. Ini semua salahmu, Dimas. Salam? Dimas hanya membuang muka, hatinya mati rasa. Di dalam mobil yang melaju tenang, Arini menerima telepon dari Franz. Kamu tidak akan percaya ini, Rin. Rika melahirkan di pengadilan. Arini terdiam sejenak. Semoga bayinya selamat. Hanya itu yang bisa ia katakan. Satu lagi, kata Franz, suaranya kini lebih ringan. Akta cerai kamu sudah resmi keluar. Ingkrah, kamu resmi bebas. Selamat, Arini. Arin menutup telepon. Dia menatap keluar jendela. Jakarta sore itu tampak cerah. Dia bebas. Dia pulang ke rumah. Bima berlari menyambutnya di pintu. Ibu sudah pulang. Arini mengangkat putranya, memeluknya erat. Iya, sayang. Ibu pulang. Selamanya. Bima memberinya selembar kertas. Sebuah gambar. Gambar dua orang. Dirinya dan Arini. Berpegangan tangan di depan rumah mereka yang besar. Tidak ada Dimas. Tidak ada Rika. Tidak ada Leo. Hanya ada mereka berdua. Dan di atas gambar itu, matahari bersinar cerah. Arini tersenyum. Dia menempelkan gambar itu di pintu kulkas. Dia menangis. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kelegaan. Mereka telah tiada. Hidupnya yang baru, kini dimulai. 2 tahun berlalu. Waktu, bagi sebagian orang, adalah penyembuh. Bagi yang lain, ia adalah ruang penyiksaan yang tak berujung. Bagi Arini Wijaya, waktu adalah sekutunya. PT Adijaya Properti kini menempati 5 lantai di gedung yang sama. Di bawah kepemimpinan Arini yang utuh, tanpa ada pengkhianat di sisinya, perusahaan itu melesat. Proyek-proyek baru mengalir deras, reputasinya bersih, dan keuangannya kokoh. Para komisaris, Pak Harjono, Bu Retno, dan Pak Cipto, tak pernah lebih percaya pada keputusannya. Proposal Green Living Apartemen di Serpong ini brilian, Arini, kata Pak Harjono dalam rapat dewan, menatap market ramah lingkungan di tengah meja. Fokus pada ruang terbuka hijau pasca pandemi adalah langkah yang jenius.
Arini tersenyum, senyum yang kini mencapai matanya. Terima kasih, Pak. Tim saya bekerja keras untuk ini. Kita tidak hanya menjual bangunan, kita menjual kualitas hidup. Dia bukan lagi wanita yang sama. Rambutnya kini dipotong bob sebahu, membuatnya tampak lebih segar dan tegas. Auranya memancarkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Dia telah melalui api dan keluar sebagai baja. Sore itu, dia pulang tepat waktu. Tak ada lagi lembur yang tak perlu. Dia telah mendelegasikan tugas dengan lebih baik, percaya pada timnya. Dia pulang ke rumah baru. Bukan rumah lama yang ternoda kenangan buruk. Setelah kasus ditutup, dia menjual rumah itu beserta semua isinya. Dia membeli sebuah penthouse modern yang lebih ringkas namun mewah, dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Saat dia membuka pintu, aroma kue vanila menyeruak. Ibu sudah pulang. Bima, kini berusia 8 tahun, berlari dan memeluk kakinya. Dia jauh lebih tinggi, lebih ceria, dan matanya berbinar sehat. Selamat ulang tahun, jagoan ibu. Arini mengangkatnya dan menggendongnya, sesuatu yang kini sedikit lebih berat tapi selalu ia nikmati. Ini adalah pesta ulang tahun Bima. Bukan pesta besar yang dipaksakan. Hanya ada 5 sahabat terdekat Bima dari sekolah, dan Franz, yang kini dipanggil Bima dengan akrab, Om Franz. Mereka baru saja selesai menghias kue bersama. Tiup lilinnya, Bima, seru Arini. Bima memejamkan mata, merapatkan tangannya, lalu meniup angka 8 di atas kue. Semua bertepuk tangan. Arini memotong kue pertama dan memberikannya pada Bima. Terima kasih, Bu, bisik Bima, memeluk ibunya erat. Ini pesta ulang tahun terbaik sedunia. Jauh lebih baik dari pesta superhero. Arini membeku sesaat. Anaknya ingat. Dia mengelus rambut putranya. Ibu janji, Bima akan selalu dapat yang terbaik. Yang jujur. Franz menghampirinya sambil membawa segelas minuman. Dia anak yang hebat, Rin. Dia kekuatanku, jawab Arini, menatap Bima yang sedang tertawa bersama teman-temannya. Dia telah menemukan kedamaian. Hidupnya utuh. Dia dan Bima. Bagi Dimas Handoyo, waktu adalah siksaan. Ruang kunjungan lapas Cipinang ramai dan berisik. Dimas, kini kurus kering dengan seragam tahanan biru pudar, duduk di balik kaca pembatas. Wajahnya yang dulu tampan kini tirus, matanya cekung, dan sisa-sisa arogansinya telah luntur, digantikan oleh keputusasaan. Di seberang kaca, Buwati duduk. Dia tampak jauh lebih tua. Pakaiannya kusam, kerudungnya sederhana. Perhiasan emas yang dulu selalu ia pamerkan telah lama dijual untuk biaya hidup dan ongkos menjenguknya. Gimana kabarmu, Ma? Tanya Dimas lewat gagang telepon interkom. Seperti biasa, jawab Buwati datar. Tinggal di kosan. Cukup untuk makan. Dia tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering. Arini, apa dia pernah tanya kabarku? Tanya Dimas, pertanyaan yang sama yang ia ajukan setiap bulan. Buwati menggeleng. Dia tidak pernah menghubungi Mama lagi, Dimas. Sejak hari itu, Mama dengar dari orang, perusahaannya makin besar. Dia dan Bima mereka bahagia. Dimas menunduk. Rasa sesal yang membakar itu menusuk ulu hatinya. 7 tahun. Dia baru menjalani 2 tahun. Terasa seperti seumur hidup. Di dalam sini, dia bukan siapa-siapa. Dia hanya napi kasus penggelapan yang sering jadi bulan-bulanan napi lain. Dia benar-benar membuangku, bisiknya. Kita yang membuangnya lebih dulu. Nak, sahut Buwati pelan, sebuah pengakuan yang butuh 2 tahun untuk bisa ia ucapkan. Kita serakah, kita buta. Mama yang salah, selalu memanjakan kamu, selalu membanggakan kamu, sampai Mama tidak melihat kalau anak Mama salah jalan. Maafkan Dimas, Isak Dimas, akhirnya menangis seperti anak kecil. Sudah terlambat untuk minta maaf, kata Buwati. Sekarang, jalani hukumanmu. Bertobat yang benar. Itu saja. Waktu kunjungan habis. Dimas digiring kembali ke selnya. Dia kehilangan segalanya, istri yang hebat, anak yang cerdas, karir, kemewahan, dan kebebasannya. Dia menukar semua itu demi gairah sesaat dan keserakahan yang dibisikkan oleh iblis dan dirinya sendiri.
Bagi Rika Astuti, waktu adalah neraka yang nyata. Dia baru saja bebas. 1 tahun 6 bulan di penjara wanita, dipotong remisi. Dia melahirkan bayi perempuannya di rumah sakit penjara. Bayi yang sehat, namun tak pernah mengenal ayahnya. Dia keluar dari gerbang penjara dengan 1 tas kresek berisi pakaian bekas dan menggendong bayi perempuan berusia 1,5 tahun. Di depannya, menunggu Leo, yang kini berusia 7 tahun. Leo dititipkan di panti asuhan Yayasan Keagamaan selama dia di penjara, karena Bu Wati menolak mengurusnya. Leo menatapnya dengan pandangan kosong. Bukan lagi tatapan manja anak yang minta es krim almond. Dia kurus, pendiam, dan penuh curiga. "Lo ini mama, nak?" Rika mencoba memeluknya. Leo tidak membalas. Mereka tidak punya tujuan. Rumah kontrakan sudah lama disita. Rika tidak punya uang sepeser pun. Dengan status mantan narapidana kasus penipuan, tidak ada yang mau menerimanya bekerja. Mereka berakhir di sebuah pemukiman kumuh di bawah jembatan tol. Rika berhasil mendapatkan pekerjaan serabutan, mencuci piring di warteg dengan bayaran harian yang hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan sebungkus bubur bayi. Sore itu, hujan turun deras. Atap kardus gubuk mereka bocor. Bayi perempuannya, yang dia beri nama Dita, menangis keras karena kedinginan dan kelaparan. Leo duduk di sudut, memeluk lututnya, menatap nanar keluar. "Oh, lapar, cicit." "Sabar ya, nak. Nasi yang tadi kan masih ada?" "Bukan nasi itu. Leo mau es krim almond. Leo mau mainan robot. Mama jahat." "Mama pembohong," teriak Leo, meluapkan frustrasinya. "Diam, Leo," bentak Rika. Air matanya bercampur dengan air hujan yang menetes di wajahnya. Dia menatap kedua anaknya. Yang satu merindukan kemewahan palsu yang pernah ia berikan. Yang satu menangis karena kebutuhan paling dasarnya, susu, tak bisa ia penuhi. Inilah hasilnya. Inilah akhir dari rasa irinya pada Arini. Dia dulu sangat ingin merebut apa yang Arini miliki. Dia ingin suami Arini, dia ingin rumah Arini, dia ingin uang Arini. Kini, dia mendapatkan suaminya di penjara. Rumahnya adalah gubuk kardus. Dan uangnya adalah utang karma yang tak terbayar. Dia memeluk kedua anaknya yang kelaparan. "Maafkan Mama." "Maafkan Mama." Dia menangis meratapi nasibnya, menyadari bahwa dia tidak hanya gagal merebut kebahagiaan Arini, dia telah sukses menghancurkan masa depan anak-anaknya sendiri. Jauh dari semua itu, di sebuah pantai pribadi di Bali, matahari terbenam melukis langit dengan warna jingga dan ungu. Arini tertawa lepas. Dia sedang berlari, mengejar Bima yang berlarian di pasir putih. "Ayo, Bu, kejar Bima." "Ibu datang, sayang." Ponselnya di atas kursi santai bergetar. Sebuah pesan dari Frans. Hanya info. Rika Astuti bebas hari ini. Arini, yang baru saja berhasil menangkap Bima dan menggelitiknya, melirik pesan itu dari kejauhan. Dia berhenti tertawa sejenak. Lalu, dia menghela napas. Dia berjalan kembali ke kursinya, mengambil ponsel itu, membaca pesan itu sekali lagi, dan kemudian menghapusnya. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak benci. Tidak kasihan. Tidak ada. Mereka telah tiada. "Ibu, ayam bakarnya sudah jadi," teriak Bima dari arah obor barbeku. Arini meletakkan ponselnya. Dia tersenyum, senyum tulus seorang wanita yang telah menang. "Iya, sayang." "Ibu ke sana." Dia berlari menyongsong putranya, menyongsong masa depannya yang cerah, di bawah langit yang bersih. Waktu adalah hakim yang paling adil. Ia tidak terburu-buru, namun putusannya selalu final. 5 tahun berlalu sejak palu keadilan diketuk di ruang sidang itu. 7 tahun sejak malam di mana Arini membanting pintu di depan wajah Dimas. Bagi sebagian orang, 7 tahun adalah waktu untuk membangun. Bagi yang lain, itu adalah waktu untuk membayar lunas. Arini Bima. Di sebuah aula universitas ternama, riuh tepuk tangan membahana. Di atas panggung, Bima Handoyo, yang kini bersikeras menggunakan nama Bima Wijaya, berdiri tegak. Di usianya yang ke-13, remaja tanggung yang cerdas itu baru saja memenangkan kompetisi robotik nasional tingkat SMP.
Dia memegang pialanya, tersenyum ke arah penonton, dan berkata di mikrofon, "Saya mendedikasikan ini untuk satu-satunya inspirasi saya, pahlawan saya, dan mentor terbaik saya. Ibu saya, Arini Wijaya." Di barisan depan, Arini menyeka air mata haru. Dia tidak lagi menyembunyikan emosinya. Dia adalah ratu di kerajaannya. PT Adijaya Property kini menjadi salah satu dari 5 pengembang properti terbesar di negeri ini. Gedung Adijaya menjulang di jantung CBD Jakarta, sebuah monumen atas ketangguhan dan visinya. Di sampingnya, Franz menepuk bahunya pelan. "Dia anak yang luar biasa, Rin. Dia duniaku," bisik Arini. Hubungan Arini dan Franz tetap profesional, namun kini diwarnai persahabatan yang hangat dan saling menghormati. Arini tidak mencari suami baru. Dia tidak membutuhkannya. Dia telah menemukan keutuhan dalam dirinya sendiri, dalam putranya, dan dalam warisan yang ia bangun. Malam itu, mereka merayakannya. Bukan dengan pesta mewah, tapi dengan makan malam di penthouse mereka, menatap gemerlap Jakarta. "Ibu," kata Bima tiba-tiba, "apa ibu pernah membenci ayah?" Arini terdiam, menatap putranya. "Ibu pernah sangat marah. Tapi benci itu butuh energi, sayang. Dan ibu lebih suka memakai energi ibu untuk mencintaimu." Bima mengangguk. Dia mengerti. Masa lalu itu ada, tapi tidak lagi memiliki kuasa. Dimas Obuwati. Gerbang besi lapas Cipinang berderit terbuka. Seorang pria melangkah keluar, ragu-ragu. Sinar matahari pagi yang terik membuatnya menyipitkan mata. Dia bukan lagi Dimas Handoyo yang necis. Dia adalah seorang pria kurus berusia akhir 40-an, dengan rambut yang menipis dan beruban di pelipisnya. Seragam tahanan telah berganti dengan kemeja kusam yang diberikan sipir. 7 tahun. 7 tahun yang merenggut segalanya. Dia menatap ke sekeliling. Tidak ada yang menjemputnya. Tidak ada kolega, tidak ada teman. Lalu, dari seberang jalan, seorang wanita tua yang bungkuk berjalan menghampirinya. Pakaiannya lusuh, wajahnya dipenuhi kerutan kepahitan. "Dimas?" panggil Buwati, suaranya serak. Dimas menatap ibunya. "Uang, sedekah, dari Arini sudah lama habis." Buwati bertahan hidup dari belas kasihan kerabat jauh, tinggal di kamar kos sempit di pinggiran Jakarta. Tidak ada pelukan. Tidak ada tangis haru. Hanya ada pertemuan 2 jiwa yang kalah. "Kita kemana, Ma?" tanya Dimas. "Ke kosan Mama," jawab Buwati pelan. "Hanya cukup untuk kita berdua." Mereka berjalan pelan menuju halte bus. Saat itulah Dimas mendongak. Di seberang jalan, sebuah videotron raksasa di atas gedung pencakar langit baru menampilkan sebuah iklan. "PT Adijaya Property. Membangun masa depan Anda." Dan di bawah logo itu, terpampang wajah Arini Wijaya. Tersenyum, penuh kuasa, dan tak terjangkau. Dimas berhenti. Dia menatap wajah wanita yang pernah menjadi istrinya. Wajah yang dia hancurkan. Wajah yang kini menatapnya dari puncak dunia, sementara dia berdiri di dasar selokan. Buwati menarik lengannya. "Ayo, busnya datang." Dimas membuang muka, rasa sesal yang pekat membakar kerongkongannya. Dia, seorang mantan narapidana, tanpa uang, tanpa rumah, tanpa masa depan. Rika anak-anaknya. Di tempat lain, di bawah terik matahari yang sama, di tengah gunungan sampah Bantar Gebang. Rika Astuti, kini berusia akhir 40-an tapi tampak seperti 60-an, sedang memilah sampah plastik. Wajahnya yang dulu cantik kini legam terbakar matahari, tangannya kasar dan penuh luka. Dia bebas dari penjara 6 tahun lalu. Namun, dia tidak pernah benar-benar bebas. Tanpa keahlian, tanpa ijazah tinggi, dan dengan cap mantan napi, pekerjaan terbaik yang bisa ia dapatkan adalah menjadi pemulung. Dia tinggal di gubuk seng di bantaran kali. "Mama, love." Teriakan itu datang dari seorang anak laki-laki kurus berusia 12 tahun. Leo. Dia tidak lagi meminta es krim almond. Dia hanya meminta nasi. Dia putus sekolah, ikut membantu ibunya mengais sampah. Di sampingnya, seorang anak perempuan berusia 7 tahun, Dita, anak Dimas, duduk di atas tumpukan karung, batuk-batuk. Dia pucat dan kurang gizi.
Rika menghela napas. Rasa iri yang dulu membakarnya kini telah menjadi abu yang dingin. Dia iri pada Arini, dia menginginkan hidup Arini. Dan dalam usahanya, dia justru terlempar ke kehidupan terburuk yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah truk sampah baru datang. Rika melihat sesuatu di antara tumpukan baru itu. Sebuah majalah bisnis. Sampulnya robek, tapi wajahnya masih jelas. Arini Wijaya. Wanita paling berpengaruh tahun ini. Rika mengambil majalah itu. Dia menatap wajah Arini yang sempurna. Lalu dia menatap tangannya yang kotor. Dia menatap Leo yang dekil dan Dita yang sakit-sakitan.